Yang utama itu soal Skriniar versus dua back yang menurutku lumayan hampir pasti. Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Aku kembali lagi, gila, 2 konten dalam satu hari. Tapi kali ini aku lebih ingin ngebahas statistik pemain. Yang utama itu soal Skriniar versus dua back yang menurutku lumayan hampir pasti masuk, yaitu Bremer dan Milenkovic. Yang kedua statistiknya Brozovic versus Aslani. Karena Aslani ini kan diplot sebagai backupnya Brozovic yang sudah benar-benar lama kita nanti-nantikan, karena selama ini Brozovic benar-benar nggak punya backup. Semua yang dipakai nge-backup Brozovic itu hitungannya gagal. Pernah dicoba si Gagliardini, kemudian Vecino, yang lumayan berhasil aja cuma Hakan. Itu pun masih karena Hakan ini kan center yang sangat bagus. Jadi kalau kita tarik Hakan ke defensive midfielder, kita kehilangan center yang sangat bagus gitu loh. Jadi dengan Aslani masalah itu terpecahkan. Yang pertama aku mau bahas Skriniar dulu ya. Skriniar ini kan sudah 92% lah, naik lagi kemungkinannya. Ini beritanya, Inter will accept PSG offer for Milan Skriniar worth 65 million plus add-ons. Jadi 65 juta ditambah bonus. 65 juta lain sendiri, habis itu bonusnya ada lagi. Ini menurut Alfredo Pedula. Kayaknya nggak perlu sampai 70 juta nih. Skenario yang seperti ini sudah masuk. Sebelumnya kan sudah ditolak itu penawaran dari PSG. Tapi the French champions are now preparing to make yet another bid which will take them much closer to the Nerazzurri's asking price. Jadi PSG udah siap menawarkan penawaran baru yang lebih mendekati harga yang diminta si Inter. Ya udah, jauh sudah. Yang aku mau bahas adalah Skriniar pergi, Bremer dan Milenkovic yang masuk. Mari kita lihat perbandingan mereka. Ini aku ambil dari Squawka, tapi Squawka ngambilnya dari Opta. Opta ini terkenal sekali, memang penyedia statistik yang bagus. Ini aku sudah ambil bukan total ya. Kalau total ada juga, cuma aku ambil per 90 menit supaya lebih adil. Karena kadang ada yang main cuma 30 kali, ada yang main lebih banyak. Jadi kita ambil rata-ratanya. Pertama dari game yang dimainkan seimbang lah. Skriniar paling banyak 35, 34, 33, nggak terlalu jauh. Kemudian gol juga sama 0,1 rata-rata semua. Tapi pas attempt itu maksudnya usaha mau bikin passing, ternyata Milenkovic yang paling gede dan Bremer yang paling rendah. Cuma antara Milenkovic dan si Skriniar nggak terlalu banyak bedanya. Yang menarik, duel contested, duel yang dilakukan itu justru Skriniar yang paling rendah. Aku terkejut, 7,2 rata-rata ya per 90 menit dibandingkan kemudian Milenkovic 8,2, paling tinggi Bremer 14,1. Tapi ini jangan ditelan mentah-mentah juga. Statistik ini memungkinkan terjadi begini karena kan Inter memiliki lapangan tengah yang jauh lebih bagus. Jadi banyak serangan musuh itu yang sudah mentah di tengah lapangan, bukan karena Skriniarnya yang kurang bagus. Kalau dibandingkan dengan Fiorentina, apalagi Torino, ya memang pertahanan Torino itu kan digendong sama Bremer, jadi memang dia itu krusial banget. Kalau dari segi tackles made, ya nggak terlalu banyak bedanya. Milenkovic paling gede 1,7, tapi 1,4, 1,7, 1,6 menurutku nggak terlalu gede bedanya. False conceded, jadi yang bikin pelanggaran itu Skriniar yang tukang tebas itu paling sedikit 1,3. Padahal ini benar-benar main tebas banget kalau kita lihat Skriniar main. Tapi memang tackle dia itu rata-rata bersih-bersih banget. Makanya aku sering bilang Skriniar ini standing tackle-nya itu kayaknya yang terbaik di Serie A. Kalau menurutku pribadi ya. Yang paling gede justru Bremer. Sekali lagi ini karena memang pertahanan Torino digendong sama Bremer. Terpaksa dia ngelakuin pelanggaran. Aku yakin banget ketika Bremer nanti main di Inter, pelanggarannya nggak akan sebanyak ini. Nah, kemudian ini yang menarik. Aerial duel contested.
Aku dulu pernah bilang bahwa ternyata Skriniar itu kekuatannya itu bukan di duel bola udara, walaupun dia tinggi besar ya. Waktu itu banyak, wah apa sih abang nih tahu apa sih, masa Skriniar nggak bagus duel udara. Itu bukan aku yang ngomong, itu statistik. Kan kita nggak tahu gimana performa Skriniar di bidang itu kalau dibandingkan pemain-pemain lain gitu. Ini dibandingkan Milenkovic sama Bremer, Skriniar paling rendah. Jadi areal duel contested 3, kemudian Milenkovic itu 4,1, Bremer paling tinggi 8,8. Memang Bremer ini udah, aduh berapa kali udah aku bilang digendong Torino sama Bremer. Areal duel won 1,5. Skriniar menang duel bola udara. Cukup kecil ya. Kemudian Milenkovic hampir 2 meter tingginya, dia menang 3,1. Tapi ternyata Bremer lagi yang paling puncak, 4,2. Padahal yang paling tinggi itu Milenkovic. Jadi success rate-nya di Skriniar 50. Milenkovic paling gede 74,81. Yang paling kecil si Bremer. Ini makanya ketika aku bilang kalau Milenkovic masuk, Bremer juga masuk, maka yang ada di tengah itu adalah Milenkovic di posisinya De Vrij, karena memang duel bola udara ya dia jagonya gitu loh. Walaupun konsepnya itu Milenkovic dibeli untuk menggantikan Skriniar. Posisi Skriniar kan di center back kanan, tapi ya nggak mesti di sana dia main. Memang dari segi karakteristik permainan dia cocoknya di tengah. Duel bola udara, siapa mau kirim crossing ke box penalti Inter, ya udah dihajar sama Milenkovic. Kalau ground duel, lagi-lagi Bremer 5,3. Ground duels won yang dimenangkan 2,7. Tapi success rate-nya itu justru Milenkovic 57,89. Cuma nggak gede bedanya. Jadi anggaplah seimbang ya. Itu sih yang menurutku yang penting dibahas dari statistik 3 orang ini. Selebihnya kalau kalian mau lihat, aku tinggal post aja, dilihat sendiri ya. Jadi ini kenapa aku berani bilang walaupun Skriniar pergi dengan perhitungan bahwa Milenkovic dan Bremer kita berhasil dapetin, tidak akan terlalu jauh penurunan kualitasnya. Mungkin di dekat-dekat awal musim itu masih agak-agak kagok ya, masih agak awkward karena 2 pemain baru, apalagi nanti hampir pasti mereka langsung jadi pemain inti kan kalau De Vrij dijual juga. Tapi aku yakin dalam jangka panjang ini tidak terlalu masalah. Nah, yang kedua, Brozovic versus Aslani. Ini bukan untuk mengadu ya, karena kita udah tahu pasti Brozovic pasti unggul segala-galanya. Tapi menarik kita lihat seberapa jauh sih Aslani ini ketinggalan kalau dibandingkan Brozo. Dari segi jumlah game yang dimainkan, Brozo ternyata lebih ini karena ya nggak ada penggantinya Pak. Cuma dia absen pas cedera itu aja 3 kali. 35 banding 23 ini dari Serie A aja ya, yang Coppa Italia, Super Coppa itu aku nggak hitung. Piala Champion juga aku nggak hitung. Jadi starter, ternyata Aslani juga nggak selalu jadi starter ya. Cuma 14 kali. Nah dari segi touch, maksudnya menyentuh bola ini jauh. 91 dibandingkan 62. Karena memang ini segalanya itu melalui Brozovic kalau di Inter. Jadi kayak apa ya, kebijakan satu pintu gitu, apa-apa kasih Brozo dulu. Yang menarik, ball recoveries itu menang Aslani. Ball recoveries itu maksudnya adalah ini, aku bacain ya. Recovering the ball in a situation where neither team has possession or where the ball has been played directly to player by an opponent. Jadi ketika ada bola liar, ketika bola ini bukan punya siapa-siapa, kemudian dia yang dapetin bolanya, itu ball recovery. Atau ketika ada musuh yang ngumpan, tapi kita yang dapat umpannya, si Aslani yang dapat, itu namanya ball recovery. Ternyata Aslani lebih bagus daripada Brozovic. 8,2 banding 7,7. Nggak terlalu jauh sih. Tapi ketika di possession loss, ini agak jauh sih. Possession loss artinya ya kehilangan possession, maksudnya bisa dari salah umpan atau lagi dribble direbut bolanya. Kalau Brozovic kayaknya
pas dia lagi dribble hampir nggak pernah bisa direbut sama lawan kan. Umpannya juga jarang yang meleset. Dan ini 8,5 banding 11. Jadi 11 kali rata-rata si Aslani kehilangan bola. Lumayan jauh. Peluang yang diciptakan atau chances created 1,1 berbanding 0,5. Ini lebih dari 2 kali lipat. Masih jauh banget di dalam playmaking, masih jauh. Kalau di dalam urusan bertahan, ya masih kalah Aslani tapi nggak terlalu jauh. Tapi kalau di playmaking ini agak jauh. Passes completed, jadi umpan terselesaikan itu 72,7 banding 42. Hampir 2 kali lipat, jauh Pak. Pass accuracy 92 banding 84. Akurasi umpan. Kemudian, tapi long passes attempted. Jadi usaha untuk melakukan long pass masih bagus si Aslani, 8,2 dibandingkan 7,3. Tapi yang sukses itu lumayan jauh. Maksudnya sekalinya Brozovic ngelepas umpan panjang itu 7,3 berhasil, sedangkan Aslani 3,9. Jauh. Jadi akurasinya itu 84% berbanding 46. Jauh banget. Hampir 2 kali lipat. Kalau duel contested ini ya menang lah Brozovic. 8 banding 6. Takes on-nya juga 0,9 banding 0,5, nggak terlalu jauh. Kemudian ground duel 7,5 banding 6, ground duel won yang dimenangkan 4,2 banding 3. Jadi success rate-nya nggak terlalu jauh, 56 banding 53. Jadi intinya dari segi fase bertahan masih kalah Aslani, tapi nggak terlalu jauh untuk seorang backup oke. Tapi kalau di playmaking ini masih agak jauh. Cuma kita perlu juga perhatikan bahwa selain bahwa dia masih muda, pengalaman kurang, temen-temennya itu kan beda kualitas sama Inter. Jadi anggaplah dia lepas umpan jauh, bisa aja umpannya bagus, tapi temen yang terima bola itu kalah duel sama lawan. Jadinya kan hilang bolanya gitu loh, ngerti kan maksudnya? Menurutku ini bagus, walaupun aku sebelumnya bilang aku lebih pingin si Scotten, tapi Aslani ini jauh banget dari kata jelek. Dan kalau ngelihat dari potensi, bukan tidak mungkin di masa depan dia benar-benar jadi suksesornya Brozovic. Gitu bro, gimana? Suka nggak konten yang ngebahas statistik pemain kayak gini? Kalau bagus mungkin next time aku akan bikin lagi lebih banyak, atau mungkin aku selipkan di konten-konten yang lain ya soal statistik pemain. Oke, jadi sekali lagi yang namanya statistik, bener seperti kata Mourinho, kita nggak bisa berpatokan terlalu full berpatokan sama statistik, karena banyak hal-hal yang nggak kelihatan di statistik. Kayak misalnya pergerakan tanpa bola, bagaimana dia berkoordinasi dengan teman, bagaimana dia menutup ruang tembak lawan sehingga lawan nggak bisa nembak, kayak gitu. Banyak faktor-faktor itu yang nggak kelihatan di statistik. Tapi tetap harus diingat juga konsep bahwa jangan berpatokan buta pada statistik itu bukan berarti kita bisa mengabaikan statistik. Nggak bisa. Tetap aja statistik itu adalah hal pertama yang kita lihat sebelum menganalisa pemain. Biasanya gitu, lihat dulu statistiknya kayak gimana, habis itu bisa baru kita lihat langsung permainannya di lapangan kayak gimana. Gitu bro. Oke, sampai jumpa di konten Ngomin berikutnya. Thank you buat supportnya, yang nyawer, yang jadi member, yang beli merchandise. Thank you banget bro. Ngomin nggak ada artinya tanpa kawan-kawan semua. Oke, ciao.